zaman Jokowi paling rusak. Enggak ya. Tapi saya tetap akui bahwa di zaman Jokowi banyak koruptor itu dihabisin semua, saudara. Tetap lebih baik. Hanya di zaman Jokowi ya, anggota dewan itu bisa masuk penjara gara-gara pelecehan, gara-gara mukulin wanita, gara-gara menindas wanita. Hanya di zaman Jokowi, saudara. Saya mau tahu, Pak, sebenarnya Bapak ngapain sih ngurusin Indonesia lagi? Kan Bapak bukan warga negara Indonesia lagi. Apa Bapak legal standingnya udah nggak ada lagi? Bapak udah warga negara asing sekarang. Bapak itu kuar-kuar doang, bukan uang Bapak. Coba Bapak jual rumah Bapak, jual mobil Bapak gitu. Oh sudah, Mana? sudah. Tanya sama Rumah Salam di Semarang itu. Saya sih udah nonton video-video Bapak yang dulu. Apakah ini karena Pak Paul dendam sama Pak Kamaludin tentang soal kasus KC yang dulu? Ini kan harusnya tidak layak seperti ini, Pak Paul. Ini kan kasusnya beda. Ini kan kasusnya udah bukan kasus agama. Saya tanya Kamarudin hebatnya di mana, Stefan Oli? Kamarudin hebatnya benar di kebenarannya dia di mana coba? Malaikat saja ketika disembah nggak mau loh saudara. Petrus itu waktu disembah nggak mau, tapi ini lawyer mau disembah ya saudara. Kan sudah dari awal saya bilang, ini iblis ini saudara. Karena iblis itu menikmati ketika disembah. Ya, Yesus disembah, menerima. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan dan Allah. Tapi ini lawyer disembah, dia terima saudara penyembahan itu. Artinya apa? Ini iblis saudara. Ini iblis. Wah, serem saudara. Lah, Anda udah kebayang belum? Tadi ya, zaman Jokowi paling rusak. Enggak ya. Padahal saya di DPO loh sama pemerintah Jokowi kan. Tapi saya tetap akui bahwa di zaman Jokowi banyak koruptor itu dihabisin semua, saudara. Tetap lebih baik. Walaupun belum tuntas. Tetap lebih baik di zaman Jokowi. Mau nggak? Memang tetap lebih baik. Hukum itu lebih bagus, saudara. Ya. Hanya di zaman Jokowi ini semua. Hanya di zaman Jokowi ya. Anggota dewan itu bisa masuk penjara gara-gara pelecehan, gara-gara mukulin wanita, gara-gara menindas wanita. Hanya di zaman Jokowi, saudara. Ya. Hanya di zaman Jokowi, Ustadz bisa masuk penjara, saudara. ya Waloni. Ya kalau Habib Rizik itu kan sama SBY, cuman Habib Rizik doang kan sama SBY itu kan. Ini kenapa nih Petra Sihaloho ini? Ya silakan Petra Sihaloho. Shalom. Shalom. Saya mau tahu, Pak, sebenarnya Bapak ngapain sih ngurusin Indonesia lagi? Kan Bapak bukan warga negara Indonesia lagi. Kamu berani tamak bukan dulu kan nih? Enggak, saya nanya doang, Pak. Tanya apa? Bapak legal standingnya udah nggak ada lagi. Bapak udah warga negara asing sekarang. Kalau saya jadi warga negara Indonesia, saya bisa kasih makan orang tiap hari 1.000 sampai 1.500 orang nggak? Itu bukan uang Bapak, uang orang Indonesia itu, Pak. Bapak kan menghimpun dana dari orang Indonesia. Ada yang melakukan seperti saya nggak? Coba sebut orangnya siapa? Banyak, Pak, banyak. Siapa? Bapak di sini mungkin Lo siapa? Siapa? Lo ya siapa? Gilbert aja nggak sanggup. Banyak, Pak, orang Lo Islam. banyak siapa? Kamu sebut satu saja deh. Yusuf Hamka. Yusuf Hamka, aduh Yusuf Hamka. Berapa banyak yang dikasih makan? 1.000 tiap hari? Nggak nyampe lah, cuma Banyak, ratusan. Pak. Bapak itu kuar-kuar doang, bukan uang Bapak. Coba Bapak jual rumah Bapak, jual mobil Bapak gitu. Oh sudah, Mana? sudah. Tanya sama Rumah Salam di Semarang itu. Sudah. Gimana sih kamu? Hoax, Sudah Pak. saya lakukan. Kok kamu nggak percaya? Saya tampak muka ini loh. Kamu tanya sama Rumah Salam di Semarang itu saksinya tuh. Coba hadirkan saksinya rumah. Kan dulu Salom sudah pernah datang ke sini, kok hadirkanlah. Kamu siapa? Tamak muka aja nggak berani. Emang kepentingan saya tanggung jawab sama kamu apa? Coba besok datangin ya. Loh, saya kepentingannya tanggung jawab sama kamu apa? Kamu tampak muka aja nggak berani. Kepentingan Bapak ngurusin. Nggak ada kepentingan saya karena kamu goblok. Karena ada orang-orang pengecut seperti kamu yang nggak berani, maka saya harus turun tangan jadi DPO. Tahu nggak? Goblok lo. Tantrum nih, ye. Tantrum nih, ye. Jangan tantrum dong. Oh, bukan tantrum. Karena kamu aja nggak berani tampak muka. Waduh, bukan tantrum. Kamu aja takut. Kamu aja disuruh saya. Kamu mau mencela saya saja. Kamu takut nggak punya titik. Lalu kamu bilang saya nggak punya hak. Kamu saja takut. Tahu nggak? Kalau nggak ada saya nggak mungkin itu. Ada si siapa?
Kalau nggak ada saya ya, nggak mungkin hari ini tahun ini nggak ada gereja nggak ditutup. Tahu nggak? Gereja setahun ini nggak ada ditutup gara-gara saya ngomong. Tidak ada warung di rahasia tahun ini gara-gara ada saya. Kalau nggak ada saya nggak bisa. Nah, nih, Supriyadi, kamu tampak muka aja kamu nggak berani kok. Nih Supriyadi, silakan jawab aja tuh. Pak Petra, coba Bapak seharusnya tanya gini Pak, kenapa yang kok ada orang-orang yang mau nyumbang pergerakannya Pak Paul, harusnya gitu nanyanya. Jangan nyalain Pak Paulnya, kenapa ngamuk-ngamuk gitu. Psikopat doang yang mau Ya, oke. Enggak lah. Supriyadi, Enggak, coba Bapak Supriyadi tanya tambah dong. wajah dulu. Supriyadi tambah wajah Supriyadi. Oh siap, bentar Pak, bentar. Nyalain lampu dulu biar kelihatan ini. Iya. Nah, Ini loh nampak orang berani ini begini Pak Petra. Justru karena di Indonesia nggak ada orang-orang berani yang seperti saya, membutuhkan saya nggak kayak kamu yang tampak muka aja nggak berani. Itu loh. Pak Petra tanya dong. Wana gong. Enggak, Pak Peter tanya harusnya sama yang donatur kok mau ngasih ke Pak Paul percaya, gitu pertanyaannya. Nah, pertanyaannya, kenapa nggak ada orang percaya sama kamu, Petra? Percaya sama saya. Kenapa sih Komarudin ngumpulin duit nggak bisa? Itu orang Batak gitu kan. Yang katanya pribumi kan. Saya yang tenggelang-tenggelang begini, begitu saya kumpulin duit 4 KC, 400 juta, langsung bunyi. Ya kan? Wanagong. Kamu tahu Wanagong artinya apa nggak, Petra? Kamu itu kabur dari Indonesia, Wanagong kamu itu. Loh, sekarang kalau Pak Paul kabur, tapi kok kasih makan orang Indonesia, Pak? Justru makanya ya. Jalan tua, sama ada kuliah Pancasila. Sekarang YouTuber mana, Pak? Sekarang saya tanya, Pak, yang mau gitu, seperti itu. Sanggup nggak mereka? Nah inilah Wanagongnya ini luar biasa ya, dipercaya sama orang Indonesia, kasih makan Indonesia, duit-duitnya. Coba, siapa yang percaya sama Saifuddin coba? Coba siapa yang percaya sama ini? Sama apa namanya? Kamarudin coba. Kumpul Aceh aja nggak kumpul-kumpul itu. Begitu saya teriak di sini duit 400 juta kumpul, duitnya dicuri sama Kamarudin. Ya kan? Coba ini nih Stephen Oli dulu, Stephen Oli Sirait nih, sesama Batak dulu nih. Ini mana Stephen Oli, silakan. Mana Stephen Oli? Shalom semuanya, shalom sebelumnya. Ini sebenarnya ada apa? Kenapa kok kita saling serang sebagai anak Tuhan? Saya sih udah nonton video-video Bapak yang dulu. Apakah ini karena Pak Paul dendam sama Pak Kamaludin tentang soal kasus KC yang dulu atau bagaimana? Paul itu sange. Enggak. Ini kan harusnya tidak layak seperti ini Pak Paul. Ini kan kasusnya beda. Ini kan kasusnya udah bukan kasus agama. Saya tanya Kamarudin hebatnya di mana, Stephen Oli? Kamarudin hebatnya kebenarannya dia di mana coba? Saya tidak mengidolakan Kamaludin. Loh bukan, saya tanya kebenarannya dia di mana. Pauzang tantrum nih he. Ini Batak satu nih memang sialan ini Batak satu ini. Ya, Stephen Oli silakan, Batak yang waras saja yang boleh masuk sini. Silakan Stephen Oli. Iya, maksud saya begitu Pak. Ini sebentar ya, ini si Haloho, ini malu-maluin Pak Santiamer nih, sama-sama si Haloho nih, Pak Santiamer mana nih? Waduh, ini mesti Pak Santiamer mesti yang ngomong nih sama si Haloho satu ini nih, Batak. Si Haloho ini memang. Halo. Oke, belum ada. Oke, Stephen Oli, sekarang saya tanya sama kamu. Iya. Di mana salahnya saya ketika saya mengkritik Komarudin? Apa yang Bapak kritik dari Pak Kamaludin? Loh enggak, saya tanya, apa salahnya saya? Di mana kesalahan saya yang mengkritik Komarudin? Kesalahannya di mana? Bapak tidak mengkritik Bapak Kamaludin, tapi Bapak salah, Bapak menjelek-jelekkan Pak Kamaludin dan bukan menjelek-jelekkan, memang jelek. Kasar. Loh, yang mana yang kasar? Ya, jelek itu relatif. Saya juga bisa bilang orang lain jelek. Saya juga bisa bilang. Kalau saya mengatakan kebenaran tentang Kamarudin, salahnya di mana? Kalau Pak Kamaludin mengatakan kebenaran tentang Pak Paul, gimana? Salahnya bagaimana? Nah, kebenaran apa yang dia tahu tentang saya? Yang mana yang dia katakan yang benar tentang saya? Ternyata semua saya balikin fitnah semua kan? Kebenaran apa yang Pak Paul tahu tentang Pak Kamaludin? Banyak, dari kemarin sudah saya buktikan. Semua yang dia ngomong salah semua, ngawur semua. Iya kan? Bahkan juga Seword pun mengatakan sama, kata kita mengatakan semua, Khairul Huda bilang sama, Profesor Kikit juga bilang sama, Denny Siregar juga bilang sama. Ahok aja bilang yang sama. Coba. Bahkan semua orang-orang Batak di sini, semua rata-rata kecuali kamu, semua juga bilang ini Kamarudin pengacara edan ini.
Edarnya di mana, Pak? Udah kasusnya juga udah menang kok, Pak. Yang mana yang menang? Sudah menang lah, Pak. Sudah. Yang mana Sambo yang sudah menang? dijadikan tersangka. Lo Sambo yang sudah bikin dijadikan tersangka itu Kamarudin atau siapa? Diolipa bukan Kamarudin, salah kamu. Loh, salah lah, Pak. Ini kan Salah, kalau Kamarudin mah nggak berjasa apa-apa. Diolipa cuma datang sama kalau tidak ada Baradae yang ngoceh, maka Sambo nggak bakal ketangkep. Siapa yang bisa berhasil bikin Baradae ngoceh? Diolipa. Bukan Kamarudin, Kamarudin. Oh, dibunuhnya di sana, dibunuhnya. Semua sudah saya buktikan, semua yang Kamarudin ngomong itu salah semua. Saya sudah nonton videonya Pak Kamaludin. Yang mana yang Kamarudin benar? Coba tunjukkan ke saya. Kamu satu saja yang Kamarudin benar. Nggak ada yang Kamarudin benar, nggak ada. Di Jakarta apa di mana? Yang lo nggak tahu yang Kamarudin benar yang mana? Kamu aja nggak bisa tunjukin kebenarannya kamu dari kemarin sudah saya tunjukkan. Yang mana? Yang mana yang satu saja yang tunjukkan Kamarudin yang benar mana? Nggak ada yang benar ini orang. Cuman tidak selayaknya lah Bapak seperti ini. Bisalah membedakan kasus mana yang seharusnya kita untuk melihatnya lah. Oh, jadi saya tunjukkan kepada masyarakat ya, kalian orang-orang seperti kamu ya, karena kamu membela Kamarudin, kebohongannya Kamarudin itu akan mencelakakan kita semua. Tahu nggak? Karena dia bohong, semua dihajar semua, Ahok dihajar, ya siapa lagi tadi itu ya? Bapak aja ngomong begini. Kalau misalnya si Sambo itu Brigadir Joshua aja Bapak menduga seperti itu. Layak nggak posisi Bapak? Loh, sekarang pertanyaan saya, kalau Kamarudin menduga saya nggak boleh menduga. Sekarang saya nggak boleh menduga. Salahnya saya di mana dengan menduga? Kenyataannya kemana otopsi dubur kan? Anaknya. Loh, sekarang saya nanya, dengan satu-satu dong. Holly, satu-satu dong. Ya, silakan. Kamarudin boleh menduga, saya nggak boleh menduga. Kamarudin boleh beropini, Bapak saya nggak boleh beropini. Bagaimana Bapak mau bisa menempatkan Bapak sebagai hamba Tuhan bisa? Loh, saya hamba Tuhan, tugasnya adalah meluruskan pikiran kalian. Gimana sih? Apanya yang diluruskan, Pak? Kalian kan beropini, Kamarudin beropini, kamu belain si Kamarudin, saya kasih tahu salah. Ya, ternyata saya buktikan semua yang saya omongin dari kasus KC sampai dengan hari ini yang saya ngomongkan benar semua kan? Opini itu juga tidak sembarangan. Bapak katakan opini Bapak itu, dugaan Bapak itu di depan keluarga dari Brigadir Joshua. Nyatanya yang saya ngomong benar semua kok, terbukti semua kok. Yang mana yang saya ngomong nggak terbukti coba? Benar apanya? Dugaan Bapak. Yang mana yang saya ngomong, tunjukkan satu saja yang saya ngomong nggak terbukti mana? Dari kasus KC sampai dengan kasus hari ini, sebut satu saja. Kamu aja nggak bisa sebut, jangan dong. Kamu nggak bisa nuduh saya dengan tidak. Kamu kalau cuma nuduh gitu mah nggak usah begitu nih. Orang kentut itu sama dengan orang kentut, nggak bisa begitu. Kamu ngomong sama saya harus pakai bukti. Kalau nggak pakai bukti nggak bisa dong. Ngomong harus pakai bukti. Tunjukin bukti video Bapak sebelumnya kalau Bapak mengatakan. Loh, yang mana? Yang saya ngomong saya salah yang mana? Yang saya ngomong salah yang mana? Bapak mengatakan Bapak menduga Brigadir Joshua memperkosa anaknya Sambo. Terus salahnya di mana saya ngomong begitu? Ya salah dong. Bapak sebagai posisi sebagai seorang hamba Tuhan, Bapak mengatakan seperti itu layak tidak? Layak dong, boleh-boleh saja. Kenapa nggak boleh? Oh layak. Ya udah, peserta di Zoom ini bisa menilai bagaimana isi dari pikiran boleh saja ya. Semua setuju kok. Kalau misalnya, ya Bapak katakan itu sama keluarga dari korban aja. Kalau Bapak berani katakan di depan mereka, kalau berani, bagaimana tanggapan mereka, Bu? Enggak apa-apa. Berani Bapak? Berani. Datanglah ke Indonesia. Kenapa saya harus ke Indonesia? Kepentingan saya takut, ke Indonesia kan? Apa? Ya takut, Bapak takut. Kenapa saya takut? Lebih salut sama KC daripada sama Bapak, itu aja udah. Terus Bapak apa jasanya KC buat Indonesia, saya tanya? Ya membuka mata orang Indonesia, Bapak. Nggak ada, saya juga membuka mata Indonesia, saya buka mata kamu, cuma kamu aja keras kepala. Bapak. Takut, itu yang bisa saya. Yang mana yang saya takut? Sekarang saya tanya semua orang di Eropa, supaya di Amerika berani nggak kayak saya? Datang ke Indonesia, aja ke Indonesia. Kenapa saya harus ke Indonesia? Saya tanya sama kamu. Loh. Ya. Kenapa Pak Kaci? Saya mau tanya orang Indonesia yang bisa kayak saya siapa? Sebut satu saja orang Indonesia bisa kayak saya. Nggak ada. Nggak ada lah. Kamu sebut satu saja. Nggak ada lah.
lebih salut saya melihat Kak Nggak C. Dia ada, berani sejak di saya Indonesia teriak berbicara tidak ada gereja seperti ditutup. itu. Tahun ini tidak ada di gereja ditutup. Sejak saya teriak tahun ini tidak ada Bapak rahasia ke warung Indonesia sejak saya ngomong ditutup, seperti sejak saya itu. teriak. Nggak Bapak ada ke lah. Indonesia ngomong seperti Nggak itu. ada, nggak ada yang berani. Tunjuk Itulah saya, tunjuk. dinamakan Saya murid tanya Tuhan kamu yang sebut pemberani. satu saja, kamu nggak bisa tunjuk. Murid Tuhan yang pemberani disebut seperti itu. Sebut seperti satu Pak Kak C. saja di Indonesia orang yang seperti bukan- saya. Sebut bukan satu kabur. saja yang berani dengan lantang teriak Siapa kayak yang mau saya. jadi Ahok seperti aja nggak Bapak? berani Tidak teriak kayak ada saya. yang mau jadi seperti Bapak. Loh, satu saja sebut, kamu Tidak. aja nggak bisa sebut, nggak bisa dong. Kamu kalau ngomong harus pakai bukti. Kalau Oh, KC itu lebih mulia dari Bapak. mana kaca lebih mulia? Dia ada bikin apa KC buat itu Indonesia? lebih Saya mulia. tanya sama kamu. Ditanya sama Eli lama sahabatannya Bapak aja katanya jasanya suara apa roh buat itu roh kudus. Indonesia? Nggak bisa dong. Gimana sih kamu? Bapak itu jasanya apa buat Indonesia? Cuman bisa Banyak bikin sekali. ricu Tadi kan aja. Supriyadi udah Bahkan bilang kasus kalau yang jasa tidak saya ada, nggak ada. yang Saya kan udah tidak tunjukkan ada kamu. yang Sejak saya teriak tidak ada gereja ditutup. Sejak saya teriak tidak ada Tidak lagi ada lagi puasa warung relevasinya. ditutup. Yang mana Kata coba siapa? Di buktikan? sini Saya kan gereja kasih buktinya ditutup sama kok. kamu. Sejak saya teriak, maka Oh, di Ustadz sini itu bisa gereja masuk ditutup. penjara. Dulu nggak bisa. Tapi setelah saya teriak, Ustadz bisa Wah, masuk nggak ada penjara ngaruhnya. sekarang. Coba. Itu tidak ada Setiap ngaruhnya semua dengan teriakan saya, usaha semua. Bapak. Kalau saya tidak ada jasanya, kalau saya tidak berguna, tidak mungkin kalau saya nggak ada gunanya, nggak mungkin orang-orang itu masih ngasih dana ke Damari sampai 7 miliar. Itu aja. Saya tanya jasanya kamu apa sekarang? Disitulah, Ya kan? disitulah kesombongan. Nah, bukan di situ, disitulah bedanya saya dengan kamu. Disitulah Kamu hanya kesombongan mencela itu. orang yang bertindak, sementara kamu cuman omdo. KC adalah korban Siapa kebodohannya saya, Om? Kamarudin. Tahu nggak? KC itu korban kebodohannya Kebodohan dari Kamarudin mana? bisa 10 tahun. Sebelum KC dihukum 10 tahun, saya sudah kasih tahu ini pasti 10 tahun. Bisa 6 tahun aja udah bagus. Semua yang saya ngomong di sini Pak terbukti Saifuddin semua. saja, Pak Ternyata duitnya Saifuddin KC pun saja dimaling sama Kamarudin. Buktinya Saifuddin Saifuddin sudah saja ngomong, ya kan? Dimaling berdua Pak sama Saifuddin sama Saifuddin saja Kamarudin. Pak Saifuddin saja di channelnya tidak mempermasalahkan Pak Kamarudin. Pak Karena dia berdua sama Bapak- Kamarudin makan duitnya KC. Wah, gimana sih kamu? Itu sudah Oh, bukti nyata. Mereka berdua makan duitnya KC. Jangan seperti itu, Pak. Kok jangan seperti itu? Saya jangan ngomong pakai bilang bukti, sudah nyata, terbukti. tapi Saifuddin tidak sudah benar. mengakuinya. Ada duitnya Jangan KC yang ke dibilang bawah sama seperti dia, itu. sampai ribut, sampai sekarang mereka ribut Jangan berdua. menyesatkan- Gimana sih? Saya ngomong jangan itu ngomong pakai menyesatkan bukti. Pemikiran-pemikiran semua orang ada di sini. Ya Jangan nyatanya menyesatkan semua juga setuju dengan pemikiran orang saya ada di sini kok. Ya, Ya kan? mereka setuju karena mereka mengidolakan Bapak dan memuja-muja Bapak. Loh, kenapa mereka memuja-muja saya? Pertanyaannya. Buktikan. Nah, coba apa kamu tanya sama buktinya, Supriyadi nih, buktinya. Supriyadi nih. Mana nih Supriyadi? Enggak, Pak. Buktikan. Begini, Pak Buktikan Given, ya. saja. Saya ini bukan orang bodoh, Pak. Kita semua ini melihat, Pak, apa yang tindakan nyatanya gitu loh, Pak. Kalau memang juga yang Pak Paul ini nggak benar menyelewengkan dan sebagainya macam, oh ya udah lama kita tinggal, Pak. Kita maki-maki juga, enggak, Pak, gitu loh. Di sini nggak ada, Pak. Sini semua bebas, Pak. Nggak ada tekanan di sini, Pak. Di sini bebas semua ya. Bahkan Ya, Pak itu kan Pute yang kata tiap hari kalian. muji-muji saya saja, Pak Saya Pute kan saja nggak tiap bisa hari melihat muji-muji itu saya, langsung. begitu dia tidak sesuai Saya dengan tidak bisa prosedur melihat itu kita, langsung. saya langsung cut. Walaupun Pak Pute tiap hari muji-muji saya di sini. Tahu? Artinya saya Tuhan. benar-benar objektif, saya benar-benar hati-hati, saya tanggung jawab dengan semua yang saya katakan, dengan semua dana yang kita kumpulkan di sini. Tahu? Itulah bedanya saya dengan Anda, itulah bedanya saya dengan KC. Saya tidak mau jadi korban kayak orang-orang tolol kayak Kamarudin sama Saifuddin. Makanya saya pinter. Hari ini kita bisa berkarya, kita bisa bikin Galarua, kita bisa bikin Damaris, kita bisa bikin Damar Kasih. Gimana caranya coba? Kamu bisa bikin begitu. Saifuddin bisa bikin begitu. Kamarudin bisa bikin begitu. Nggak Bapak bisa lah, datang jauh lah. ke Indonesia. Buktikan itu Bapak, omongan Bapak itu pemberani, itu buktikan datang ke Indonesia. Oh salah kamu, itu goblok namanya. Sekarang Bukan Saifuddin goblok, saja berarti kabur ke semua Amerika itu kan? goblok. Sekarang saya tanya, Semua Saifuddin itu aja pergi ke goblok. Amerika kan? Iya kan? Ya. Idolamu Bapak itu loh yang dulu membuka buktikan. wawasan, Bapak dulu idolamu buktikan. yang membuka Bapak wawasanmu yang aja paling sekarang kabur besar. ke Amerika kan? Dulu dia caci maki saya kayak kamu, sekarang dia kabur ke Amerika juga kan, dari DPO kan? Idolanya kamu itu Ya, Saifuddin terus tuh. ya berarti kalian berdua goblok dong ceritanya. Loh bukan goblok. Kamu yang goblok. Ya. Kamu sekarang di Indonesia bikin apa coba sekarang? Kamu saja di Indonesia tampak wajah aja nggak berani sekarang. Coba aja. Saya tidak perlu menjelaskan. Kamu tambah wajah Saya aja tidak nggak perlu berani. menjelaskan. Gimana kamu ngatain saya pengecut? Kamu Tidak, aja saya tambah tidak wajah perlu nggak berani. menjelaskan. Waduh, Batak sialan juga kau ini. Ngapain saya? Aduh. Tuh kan, bawa Lo Batak sialan namanya. Kamu cuma berani ngoceh-ngoceh, kritik-kritik. Kamu nggak berani tambah wajah. Namanya kamu Batak sialan dong.
omongannya sompral begini yang diikutin oleh orang-orang di Zoom ini. Oh iya nggak masalah. Kamu mau tinggalin saya pun saya nggak takut, saudara. Saya nggak cari nama, saya nggak cari pengagum, saya nggak cari pengikut. Begini. Saya katakan kebenaran. Satu dunia salah pun saya lawan. Wakil Presiden Indonesia saya lawan, Tidak apalagi layak cuma disebut kamu, ya kan? Anjing-anjingnya Kamarudin juga kau ini. Datang aja ke Indonesia. Iya, anjingnya Kamarudin tambah wajah nggak berani. Ngapain? Lo iya kamu kan anjingnya Kamarudin tambah wajah nggak berani kritik saya, kamu nggak ada kerjaan. Kamarudin apa jasa Kamarudin buat Indonesia coba? Sampai si presiden nyembah dia. Apa jasanya? Apa dia berjasa atau dia lagi sakau itu? Apa jasanya Kamarudin? Apa jasanya Kamarudin buat Indonesia sehingga kamu bela-belain jadi anjingnya Kamarudin? Hai Holy Sirait. Tuh, beginilah juga kau. Wah, Batak-Batak yang pinter itu pasti akan pro dengan saya. Tahu nggak? Batak-Batak yang pinter itu akan pro dengan saya. Orang-orang Cina yang pinter akan pro dengan saya. Ya, orang-orang Jawa yang pinter akan pro dengan saya. Tahu nggak? Oh, belum tentu. Waduh, kamu ini. Tidak mungkin. Gak mungkin gimana? Kamu tampak muka aja nggak berani. Jasanya kamu apa? Jasanya Kamarudin. Sebut satu jasanya Kamarudin buat Indonesia. Nggak ada lah. Saya tidak cari pengikut, tidak cari fan, tidak cari pengagum. Sebut jasa masing-masing. Sekarang kamu kritik saya, kamu tadi kritik saya. Sekarang saya tanya jasanya kamu apa? Kamu tampak muka aja nggak berani. Kamu tampak muka aja nggak berani. Kamu jangan kritik saya. Kamu tampak muka aja nggak berani. Kalau kamu nggak tampak muka nggak berani, jangan kritik saya kamu. Tunjukin muka saya. Tunjukin muka saya, tunjukin muka kamu dong. Tunjukin muka, tunjukin muka kamu, tampakkan muka aja nggak berani kok. Buat apa saya nampakin muka saya? Nah kan nggak berani kan? Ya udah nggak bisa ya. Oke selesai. Nampakin muka saya. Nggak berani karena kamu nggak punya titik. Ya kan? Bapak itu takut. Nah ini Batak yang nggak punya titik. Sat ini nih Batak pada nggak punya titik yang begini nih. Cuman berani ngomong tapi nggak berani tunjukkan muka ini. Takut itu aja istilahnya. Bapak itu takut. Batak nggak berani tampak muka, takut, penakut. Ini Batak pengecut ini nih. Ya kan anjing-anjingnya Kamarudin, ya kan? Simpel sekali ya kan? Dia datang ke Indonesia Pak ya. Nggak usah kamu aja ke sini saya. Nih, kalau kamu punya duit kamu datang ke sini, mau ngajak apa-apaan juga saya ladenin kamu. Saya tiap minggu, tiap hari ada di Den Haag, tiap minggu, tiap Sabtu itu. Nggak ada yang berani datang ke Den Haag, tengok saya di situ. Dulu siapa itu Kiai Ustadz Islam nantangin saya tunggu di Den Haag, nggak ada yang berani datang. Hah? Kan nggak ada berani kayak kamu sama saja nggak punya titik. Dasar Batak banci juga kau Batak satu ini. Dasar Batak pengecut juga nih, heran ya. Setiap yang saya ngomong di sini ada buktinya, saudara. Anda kalau bisa tunjukkan saya salah, saya kasih 1 miliar, saudara. Nggak bisa lah. Ya, kalau bilang opini, saya sudah bilang itu opini. Kalau orang beropini, saya boleh beropini. Saya menunjukkan ada perspektif yang lain. Kalau kamu mau kritik saya, tampakkan mukanya kayak Bonar Siregar kemarin itu, Batak hebat itu Bonar Siregar. Dia kritik saya, dia tunjukkan mukanya. Kalau orang nggak tampak muka, ngomong titik, ngomong kontol, ngomong apa, gampang saudara, nggak tampak muka saudara. Kalau tampak muka berani nggak? Nggak berani lah. Artinya kamu sendiri aja takut. Dasar Batak goblok juga loh, anjingnya Kamarudin. Iya kan? Hamba Tuhan kok begitu? Oh iya, Anda belajar dari Tuhan Yesus, lihat terkutuklah anjing-anjing. Padahal lihat Paulus, anjing-anjing tidak masuk surga. Anjing-anjingnya Kamarudin nggak masuk surga. Nah, ini ada lagi nih Bepong. Coba kita lihat. Boleh sini ya. Anda mau kritik saya tampak muka sini. Saya jabanin. Kalau Anda nggak tampak muka, wah saya gulung habis saudara. Nah, sekarang bertanya. Nah, nih, Stephen Oli udah nampak muka nih. Silakan. Nah, gitu dong Stephen Oli. Kalau ngomong sama saya, kamu kudu nampak muka. Kalau kamu nggak nampak muka, kamu saya maki-maki kamu nih. Saya pin nih. Kamu kalau ngomong sama saya, mengkritik saya, nampak muka, baru saya akan dengarkan kamu, Stephen Oli. Silakan lagi, ngomong lanjut coba Stephen Oli. Ngomong yang benar coba. Tuh mikrofonnya udah saya nyalakan tuh Stephen Oli. Kamu nanya, kenapa saya nggak pulang ke Indonesia, ya kan? Benar nggak? Bukan. Saya bahas dulu sebelumnya ini. Perkataan Kamarudin soal Ahok juga benar ada aja. Mana? Ini kok nggak ada ininya nih, mukanya mana nih? Yang benar dong. Yang bukan separuh gitu dong, mukanya yang full dong, yang bagus dong. Iya. Iya, coba ngomong. Perkataan Kamarudin soal Ahok juga benar adanya. Mana ada orang. Nah, pertanyaan saya, stop satu-satu dulu. Kamu tanya ya, Ahok. Silakan, apa kaitannya Ahok dengan kasusnya Brigadir J? Kenapa dia mau bawa-bawa? Dia pengacaranya Ahok bukan si Kamarudin. Bukan kan? Dia
Ya, Dia ada hubungan apa? Dia pengacaranya Veronica bukan, ya kan? ya, Kenapa dia mau bawa-bawa Ahok ke dalam kemelutnya Brigadir J? Salahnya Ahok sama Brigadir J apa? Kenal apa enggak si Ahok sama Brigadir Bapak J? lihat Enggak dulu kan? dong, lihat dulu dong itunya, lihat dulu dong videonya ketika beliau berbicara. Loh jangan dong, jangan bawa-bawa rumah tangganya orang ke dalam kasusnya Brigadir J dong. Itu kan memakan luka lama. Anaknya Ahok kan juga sakit hati kan, ada ungkit-ungkit begitu kan. Anaknya Ahok sakit hati enggak kalau ada orang ungkit-ungkit Ahok? Tunggu dulu, Sakit hati. Oh jangan tunggu dulu. Sakit hati enggak saya tanya. Sedangkan Anaknya Ahok sakit hati enggak kalau diungkit-ungkit lagi keluarganya? Dengerin dulu. Loh jangan dengerin dulu, saya nanya dulu, kamu jawab. Anaknya Ahok sakit hati enggak? Dong. Biar saya Kamu jelasin. jangan anaknya Ahok sakit hati enggak? Kalau Ahoknya dibawa-bawa lagi di dalam kasus yang besar begini, itu kan nanti akan didebat-debat lagi, bener nggak? Kira-kira Ahok marah enggak? Nyatanya kan marah kan, mau somasi kan? Begini ini. Bukannya begini ini, kamu saya tanya aja kamu nggak jujur kok. Loh, begini ini kalau nggak diberi ruang untuk berbicara itu seperti ini. Bukan, kamu jawab dulu, baru kita terusin satu-satu, jangan kemana-mana dulu, kita beresin. Tanya anaknya dulu, Bapak udah nanya anaknya belum? Kok nggak nanya anaknya? Kamu lihat aja anaknya, kan saya nanya kamu. Oh jadi anaknya nggak sakit hati begitu, nggak apa-apa. Saya jelasin dulu. Saya nanya kamu dulu, kamu anaknya Ahok kira-kira sakit hati nggak? Orang tuanya diungkit-ungkit lagi. Anaknya Ahok saja membicarakan tentang kasusnya Ahok saja, aibnya Ahok saja, aib keluarganya saja di media, di TV, di channel ini, channel podcast. Bapak pernah nonton nggak? Anaknya Ahok ada dua, yang mana? Dia? Ada tiga, yang mana? Sen. Dia punya anak perempuan. Sen. Sampai hari ini tertutup anak yang perempuan. Bukan yang cowok. Loh, anaknya Ahok ada berapa? Gede. Yang paling gede. Loh, saya tanya yang perempuan ada bicara nggak? Ya, saya bilang yang cowok kan. Loh, makanya anaknya Ahok ada berapa? Ya, kalau yang cowok ngomong, dia usianya berapa? Ya, loh kok malah nanya usia? Kan saya bilang nah, disitulah kamu nggak ngerti. Ketika si Kamarudin sialan ini ngomongin Ahok, Ahok ini punya anak perempuan. Tahu nggak perasaannya dia seperti apa? Jadilah. Ya. Kolega saya itu temennya Ahok semuanya. Saya tanya, bagaimana perasaan ketika beliau melihat bapaknya seperti itu? Itu kan sudah tertera itu. Anak laki-lakinya Ahok itu ada bersama dengan Ahok waktu ribut sama si laki-laki itu. Sekarang anak perempuannya enggak, dia nggak tahu. Anaknya Ahok nggak cuma satu, nggak bisa Sen mewakili perasaan adiknya. Jadi kenapa si compong Kamarudin itu mesti bawa-bawa Ahok? Saya mana juga nggak terima lu ngeliat begitu juga, ya kan? Nggak boleh, ngerti? Ya, karena seperti yang Bapak bilang. Jadi itu sudah saya jawab, intinya nggak bisa aja si Kamarudin bawa-bawa Ahok, nggak boleh aja Ahoknya. Lanjut, lainnya. Kok nggak bisa? Bisa aja. Nggak boleh dong. Wah, kamu berarti compong juga. Berarti kamu compong juga. Kamu nih orang compong juga. Sekarang saya tanya keluarganya Ahok salah apa sehingga kudu dibawa-bawa sama keluarga Ahok, ada salah apa sama si Kamarudin? Iya. Bagaimana bisa anaknya Ahok membicarakan aib keluarganya di podcast? Bagaimana bisa Ahok membicarakan aib keluarganya di gereja, di dalam gereja? Coba itu bagaimana? Mereka membicarakan bukan seperti Kamarudin membicarakan, beda. Cara membicarakannya beda. Kamarudin membicarakannya dengan cara mendiskreditkan. Tahu, kalau si Ahok dengan si anaknya membicarakan dengan itu pun sebenarnya anak perempuannya sakit hati. Kenapa? Kalau nyatanya Ahok ya aja nggak terima mau disomasi si Kamarudin kan? Apa yang tidak terima Pak Kamarudin ngomong begini? Lo nyatanya disomasi sama Ahok, mau disomasi kok. Nyatanya disomasi kok. Nyatanya disomasi sama Ahok. Nyatanya disomasi sama Ahok. Nyatanya disomasi. Lanjut nggak kasusnya? Saya tanya. Lo nyatanya disomasi. Kalau disomasi berarti terima nggak? Lanjut nggak kasusnya? Bukan masalah. Lanjut. Alasannya kenapa nggak dilanjutkan? Karena percuma ini orang compong kata Ahok. Ya bukan orang sombong, tapi karena orang compong, bukan orang sombong. Orang compong kamu gimana sih? Ini pengacara baru ini memang orang compong. Makanya nggak dilanjutin. Dong dia melanjutkan kasusnya. Kenapa nggak berani? Gitu. Ini orang compong. Ngapain? Karena semua orang juga bilang ini orang compong. Denny Siregar juga bilang ini orang compong. Ya, si Profesor Kiki juga ngomong ini orang compong.
Perkataannya Aku benar, bisa- mana ada orang keluar dari penjara langsung kawin kalau tidak ada sesuatu di masa lalu. Saya tidak akan membicarakan rumah tangga orang ya. Saya tidak setuju dengan Ya, perceraian, begitulah. tetapi Begitu. itu rumah tangga orang. Nggak boleh kita bawa-bawa lagi. Tapi kan Bapak sering kan? membicarakan rumah tangga Pak Saipudin juga kan? Siapa sering? Siapa bilang Ya. sering? Ya, Bapak Nggak sering ada. membicarakan rumah tangga Pak Saipudin. Mana? Pak Yuswa Saya Tewu. sekali saya Sama ngomong saja. ketika si Sarah WhatsApp-WhatsAppan sama si laki-laki siapa itu. Siapa? Saya bilang perempuan baik-baik tidak akan WhatsApp-WhatsAppan begitu ketika suaminya lagi jadi buron. Nggak boleh. Kalau istri-istri Ya, saya tuh sama, kan? ngomongin. Saya menasihati. Oh bukan, itu menasihati namanya. Dan kemudian Ya, rupanya Bapak di ditegur. podcast ini membicarakan rumah tangga orang. Rumah tangga Bapak di siapa? podcast ini membicarakan rumah tangga Rumah orang. tangga siapa? Ya, rumah tangga orang lah Bapak. Orang siapa? Bapak koar-koar di media. Orang di siapa? YouTube. Orang Tapi siapa? membicarakan. Kamu saya tanya aja Orang kamu nggak bisa siapa? jawab. Pak Saipudin, Pak Joshua Tewu. Yosua Siapa Tewu, lagi? saya tidak pernah membicarakan keluarga Yosua Tewu. Kamu jangan fitnah saya. Loh, Kalau kan kasus Yosua kemarin, Tewu saya kritik tapi saya tidak tahu dia berzina apa enggak. Saya kan bilang saya nggak tahu. tetap Nggak saja pernah Bapak saya ngerasain bicarakan Yosua kasus Tewu. itu. Tapi kalau Yosua Tewu fitnah saya, iya. Sudah jelas. Ketika bedanya. Makanya kamu otaknya kurang on soalnya. Kamu nggak Loh. ngerti saya ngomong apa. Bukan Intinya kan seperti kamu nggak itu. bisa jawab yang saya tanya. Saya ngeritik so Iya. pinter. Apa yang Bapak Jangan sok tanya? pinter bener loh. Ini dah cukup. Kamu lawan saya. Ini Jin. Kamu Apa lawan Jin saya. Asa? Kamu Siapa ini? lawan Jan saya. Asa. Silakan Jan Asa. Makanya jangan sok pinter ya si Oli Sirait. Kamu nggak bisa. Kamu yang saya tanya aja kamu nggak bisa jawab. Kamu cuma bisa fitnah saya doang. Saya tuh nggak pernah urusan dengan rumah tangganya orang, tahu nggak? Kalau masalah Sarah sudah saya bilangin. Dan cuma sekali itu saya bilang terus sudah saya nggak mau urusan lagi. Dan rupanya ditegur sama Saifuddin. Berkat saya tuh ditegur. Bener. Dari dulu saya tahu persis apa yang terjadi. Kenapa saya nggak pernah mau cita-cita di sini? Orang lain udah pada cita-cita, saya nggak mau. Karena itu urusan rumah tangga mereka. Tetapi sekali waktu saya akan bahas suatu waktu saya membahas di sini ya. Karena itu sudah parah sekali dan itu sudah menjadi perbincangan banyak orang dan saya kasih tahu salahnya di mana. Ya. Kita dulu nutupin semua keluarga ini. Kita tutupin apa yang terjadi dengan rumah tangganya Saifuddin. Kita tutupin karena sudah menjadi viral, sudah sampai dibully sama si orang-orang Islam ini, langsung saya buka supaya ditegur sama lakinya. Karena itu mempermalukan kita semua orang Kristen. Bukan mempermalukan Tuhan Yesus, kita. Kamu ini hamba Tuhan, kamu jangan begitu. Makanya saya ngomong, ya nggak terima silakan. Yosua Tewu saya tidak pernah ngerasain keluarganya, saya tidak tahu, saya nggak kenal. Ya, saya nggak kenal, nggak ada urusannya. Sekalipun dia fitnah saya. Ya kan? Keluarga mana? Brigadir C. Saya nggak tahu keluarganya Brigadir C. Saya ngomong tentang Brigadir C. Tapi kalau Kamarudin bicara tentang Ahok, tentang perceraian Ahok, itu lagi cerita keluarganya Ahok. Ya, buat saya itu haram jada tuh, bilang begitu. Ya, saya tidak setuju dengan perceraian apalagi kalau kawin lagi. Tetapi ya kita tidak boleh menghakimi orang yang seperti itu. Mereka punya keputusan sendiri. Kita tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Ya, pernikahan itu ruwet sekali, nggak bisa kita menghakimi begitu. Ngerti? Makanya jangan goblok, ya, jangan jadi anjingnya Kamarudin. Tapi saya menghargai kamu sudah mau tampak muka. Kalau nggak tampak muka nggak saya ladenin ya.